Saudara semangat untuk dengar firman? Lebih semangat, amin. Amin. Buka kitab saudara Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang luar biasa, kesetiaan Tuhan bagi orang percaya. Saya mereview kehidupan kita semua dari tanggal 1 Januari sampai hari ini tanggal 1 November 2020. Saya yakin Tuhan setia dalam kehidupan saudara. Amin. Sekalipun saudara kadang-kadang tidak setia, tapi Tuhan selalu setia bagi saudara dan saya. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Kalau sudah dapat saudara, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah dapat saudara? Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi saudara bisa pegang saudara punya dada sambil baca, tepuk-tepuk saudara punya dada tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa saudara? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud tulis Mazmur ini saudara, Daud sudah ada di dalam keadaan atau usia yang sudah tua atau usianya sudah senja. Dia merenungkan bagaimana hidupnya sama seperti seekor domba atau sekawanan domba, dan Tuhan adalah sang gembala. Di mana saudara, Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan kenyamanan, bahkan Tuhan menyediakan perlindungan di dalam kehidupan Daud, yang dia gambarkan bahwa dia sama seperti seekor domba atau sekawanan domba. Hidupnya sungguh-sungguh dirawat oleh sang gembala yang baik, sehingga dia menikmati segala fasilitas yang luar biasa. Buktinya adalah di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Semua yang baik gembala berikan kepada kawanan dombanya. Tapi apakah saudara, domba akan berjalan di dalam situasi yang baik-baik saja? Domba akan berjalan di dalam situasi yang nyaman saja? Tidak. Buktinya adalah Daud menceritakan bagaimana hidup dia. Dia ada di dalam sebuah tempat yang gelap saudara. Tidak ada kehidupan di sana. Dan tempat itu namanya adalah lembah kekelaman. Di Israel saudara, itu perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko, itu perjalanannya berliku-liku saudara, dan cukup curam, dan di bawahnya saudara ada lembah. Ketika orang ada di sana, maka orang tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan matahari pun juga saudara tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena gelap. Dan saudara tahu ketika orang mau lihat matahari, itu ketika panas terik dan matahari pas di posisi kepala, baru orang bisa melihat yang namanya matahari. Kurang lebih dalamnya 243 meter dalamnya. Nah, ini tempat saudara bukan tempat yang biasa, tapi ini seringkali saudara dilalui oleh Daud ketika dia menjalani kehidupan dia. Bagaimana dia lalui, Tuhan mau angkat dia dan Tuhan mau memberkati kehidupan dia. Tapi saya percaya ketika Tuhan mau memberkati kehidupan saudara, saudara harus mengalami proses-proses, tantangan-tantangan di dalam kehidupan saudara. Barulah saudara bisa berkata,
Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya mencatat saudara, kurang lebih ada 9 tempat atau keadaan Daud mengalami dan dia sebutkan itu adalah lembah kegelapan. Yang pertama adalah saudara, ketika dia lari ke seorang imam yang namanya Nob, yang ada saudara di daerah Moab, namanya adalah Ahimelek. Bagaimana saudara, Tuhan sudah mengurapi dia lewat Samuel untuk menjadi seorang raja, tapi Saul iri hati. Akhirnya Daud ini dikejar oleh Saul, maka dia ambil keputusan untuk dia larilah kepada seorang imam yang ada di Nob, namanya adalah Ahimelek. Kemudian yang kedua saudara, Daud lari ke Gad, daerah orang Filistin. Karena dia tahu Saul tidak mungkin mengejar dia di daerah orang Filistin. Kemudian yang ketiga saudara, Daud lari lagi bersembunyi di gua Adulam. Yang keempat, Daud bersembunyi saudara, lari ke Kehila. Kemudian yang kelima saudara, Daud tinggal di padang gurun Sif. Dan yang keenam, Daud bersembunyi di gua-gua bukit En-Gedi. Yang ketujuh, Daud bersembunyi di bukit Hakila. Dan yang kedelapan, Daud lari ke Filistin dan pura-pura gila. Dan yang kesembilan adalah saudara, bagaimana dia lari dari anaknya yang bernama Absalom. Dia bersembunyi di satu tempat yang namanya Mahanaim. Saudara lihat, 15 tahun Daud mengalami proses yang luar biasa untuk dia bisa melihat kemuliaan Tuhan, janji Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Tapi apakah Daud hanya melewati situasi seperti di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja? Tidak, justru Daud harus melewati sebuah tempat yang namanya lembah kekelaman atau lembah yang gelap. Tapi apakah Daud meragukan kuasa Tuhan? Tidak, justru saudara, di tengah-tengah situasi lembah kegelapan sekalipun, Daud menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, sebab dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, dan dia tahu bahwa kalau Tuhan menyertai dia dahulu, maka hari ini sampai selama-lamanya Tuhan yang sama juga akan tetap menyertai dia. Persoalannya, ada banyak orang Kristen kalau menghadapi lembah kegelapan, rohaninya turun, semangatnya pudar, hatinya tawar. Justru dia melihat masalah lebih besar daripada Tuhan yang ada di surga. Padahal saudara dan saya harus melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar daripada apapun juga. Yesaya pernah berkata, bangsa-bangsa seperti setitik air di dalam timba, bangsa-bangsa seperti sebutir debu di dalam neraca. Siapakah yang bisa membandingkan Tuhan dengan yang lain, saudara? Tidak ada. Justru dalam lembah kegelapan sekalipun, saudara dan saya harus tetap percaya kepada Tuhan. Saya yakin kalau saudara ditanya satu-satu, pasti saudara akan cerita. Dari tanggal 1 sampai hari ini, ada begitu banyak persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Persoalan rumah tangga, persoalan masa depan, persoalan karir, persoalan pergaulan, dan lain sebagainya. Dan saya yakin saudara akan menceritakan bahwa hidup saudara aman, diberkati luar biasa. Tapi ada satu masa di mana saudara merasa bahwa kayaknya saya ada di lembah kegelapan. Tapi saudara yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Yang pertama saya catat, ada 2 alasan mengapa Daud begitu percaya akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama saudara lihat ayatnya yang keempat B berkata, sebab engkau besertaku. Yang pertama, alasan Daud percaya akan kesetiaan Tuhan adalah Daud percaya bahwa Tuhan sebagai sang gembala yang selalu ada bersama dengan dia. Ada amin saudara? Tuhan ini tidak kelihatan, tapi apakah Tuhan tidak ada bersama dengan saudara? Tuhan ada. Firman Tuhan berkata, malaikat
di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara tidak bisa lihat Tuhan, tapi dimanapun saudara dan saya berada, Tuhan ada di situ. Saudara naik pesawat dalam perjalanan ke satu tempat, apakah Tuhan tidak ada di sana? Tuhan ada di sana. Saudara mungkin lihat hanya pilot, kopilot, pramugari, pramugara, dan penumpang. Tapi apakah Tuhan tidak ada bersama dengan saudara? Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara tidak sendiri, tapi Tuhan menemani saudara. Saudara naik motor pergi ke kerja, saudara naik mobil pergi ke kantor, pergi ke kampus dan lain sebagainya. Apakah Tuhan tidak ada bersama dengan saudara? Tuhan ada bersama dengan saudara. Dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau gembala upahan saudara, dia akan dapat uang, dapat sesuatu, baru dia mau menggembalakan. Tapi kalau gembala yang baik, dia tahu bahwa dia adalah sang gembala. Dia mau merawat domba-dombanya, sehingga dimanapun dia berada, domba-domba harus ada bersama dengan sang gembala. Saudara harus pikir baik-baik pada pagi hari ini. Tempatkan diri saudara sebagai kawanan domba. Jangan saudara jadi domba yang nakal. Kalau domba yang nakal saudara, maka saudara akan jalan liar, jalan salah, dan juga saudara akan mengalami situasi yang buruk. Kenapa? Karena saudara lepas daripada pantauan sang gembala yang baik. Tapi kalau saudara jadi domba yang baik saudara, gembala bicara apa, pasti saudara akan dengar. Kira-kira saudara dan saya sudah menjadi domba yang baik atau domba yang tidak baik? Jangan sampai kita berkata bahwa Tuhan, Engkau ada bersama dengan aku, tapi saudara tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Coba cek, ini sudah tanggal 1 November. Kira-kira saudara sudah baca Alkitab dari Kejadian mungkin sampai Wahyu, berapa pasal yang saudara baca? Berapa ayat yang saudara hafal? Coba saudara cek. Jangan sampai saudara dari bulan Januari sampai tanggal 1 November, saudara punya hubungan dengan Tuhan itu biasa saja. Saudara tidak ada dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, doa bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Saudara punya kehidupan anggap biasa-biasa saja. Saudara merasa bahwa saudara mampu berjalan sendiri. Saya mau bilang, kalau saudara masuk dalam lembah kekelaman, tidak ada satu orang pun yang bisa tolong saudara. Yang bisa tolong saudara dan saya cuma siapa saudara? Tuhan. Coba saudara sakit di rumah sakit, dokter bisa tolong saudara? Tidak bisa tolong. Dokter CA vonis stadium 4 kanker. Kira-kira saudara berteriak kepada siapa? Suami? Berteriak kepada yang namanya dokter atau berteriak kepada Tuhan? Saya yakin orang sekaliber hebat apapun juga, punya uang yang banyak, punya jabatan, tapi ketika dia divonis kanker stadium 4, maka dia cuma lihat ke atas dan dia bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya. Saudara punya uang yang banyak, tapi tiba-tiba mengalami krisis, saudara bangkrut. Kira-kira siapa yang saudara berteriak minta tolong? Saya yakin Tuhan yang ada di surga yang bisa menolong kita. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, dalam situasi yang baik saudara harus perlu Tuhan, tapi dalam situasi lembah kekelaman pun juga saudara dan saya harus memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan tidak baik, tapi ingatlah Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan aku. Engkau besertaku, sekalipun aku dalam bahaya, Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Saya ingat waktu saya melakukan pelayanan saudara ke satu tempat waktu masih kuliah. Saya berangkat waktu itu melayani, uang tidak ada, modal hanya transportasi. Dan ketika dalam perjalanan saudara, saya bilang habis. Kalau sampai di tengah-tengah perjalanan dan uang habis, maka saya tidak bisa sampai di tempat tujuan. Saya berdoa dengan Tuhan supaya Tuhan tolong melakukan mujizat, supaya ada orang yang telepon saya dan
saya transfer, kasih saya uang waktu itu. Saya ingat waktu itu kami pelayanan di Larantuka, Maumere, dan Ende. Masih semester 3 waktu itu. Saya sedang pelayanan dengan teman-teman. Uang sudah habis, saudara. Sehingga perjalanan dari Larantuka menuju Maumere kami tidak bisa makan. Uang habis di tangan. Saya bilang, Tuhan tolong. Bagi saya ini lembah kekelaman. Karena perut kalau lapar maka makammu. Kalau makammu maka lambung kamu juga. Dan pasti akan sakit, pingsan, dan akhirnya tidak bisa pelayanan. Kami doa saudara di atas bis, kami minta Tuhan tolong, mujizat Tuhan menyertai. Dan ketika dalam perjalanan saudara menuju ke Maumere pada waktu itu saudara, perjalanannya cukup ngeri. Karena jalanan di Flores saudara itu cukup kecil. Jadi kalau ada satu bis yang lewat, maka bis yang satu di depan itu tolong berhenti dan satu lewat dulu. Nah saudara, biasanya bis di ban belakang itu pakai ban 2, betul ya? Satu di depan, 2 di belakang. Nah ketika kami lewat saudara, maka ban 1 itu tergantung di luar jalan raya. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, ini kami pelayanan Tuhan. Kami waktu itu kurang lebih ada 8 orang. Kami bilang, Tuhan bantu, Tuhan tolong, kami sudah lapar, tidak ada uang. Tapi saudara, jalanan juga mengerikan. Karena kalau jatuh saudara, itu terjun di dalam jurang. Dan jalanan di Flores saudara cukup ngeri pada waktu itu. Akhirnya kami doa dengan Tuhan. Tiba-tiba saudara tahu, sampailah kami di tempat peristirahatan untuk yang namanya makan siang. Nah giliran makan, semua orang turun makan, kita tidak makan. Karena tidak ada uang. Apa yang kami perbuat saudara? Doa kepada Tuhan. Ketika kami doa saudara, maka kurang lebih 5 menit kemudian ada teman saya di Jakarta yang saya kenal ketika waktu saya praktek. Dia adalah pengusaha, orang yang cukup diberkati Tuhan. Tiba-tiba dia telepon saya. Dia bilang, Salam Andre, apa kabar? Ada di mana? Saya bilang, kok saya ada di Maumere lagi mission trip pelayanan kampus. Oh begitu. Jadi sekarang sudah habis pelayanan atau belum? Saya bilang belum habis pelayanan, tapi kami dalam perjalanan. Oh kalau begitu, saya minta nomor rekening untuk saya transfer supaya bisa mencukupi pelayanan selama ada di Flores. Saya bilang dengan teman-teman, amin, haleluya, puji Tuhan. Coba saudara minta di orang di bis, Ibu, Pak, Eja, Krain, minta coba. Kira-kira orang kasih saudara. Saya yakin orang kasih, tapi tidak semua, dan pasti sulit kalau Tuhan tidak menggerakkan hati mereka. Tapi saya yakin sekalipun kami ada di Flores, orang itu ada di Jakarta, tapi Tuhan ada bersama dengan kami sehingga Tuhan bisa memberikan pertolongan. Ingat, dalam masa senang Tuhan ada bersama dengan saudara. Tapi dalam masa sukar sekalipun saudara, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Ada amin saudara? Kalau saudara sakit, berteriak kepada Tuhan, Dia gembala yang baik dan tidak akan meninggalkan saudara. Kalau saudara kekurangan uang, mintalah kepada Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan saudara dan rumah tangga dan pekerjaan saudara. Kalau saudara bergumul tentang masa depan dan saudara bilang, Tuhan saya gagal, firman Tuhan berkata kepada saudara pada pagi hari ini bahwa Tuhan adalah setia, Dia ada bersama dengan saudara dan saya pada pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan yang ada bersama dengan saudara. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 1-3 berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap apa saudara? Percaya. Bisakah saudara sama seperti Raja Daud dalam kehidupan saudara? Atau jangan-jangan kita semua kadang-kadang menyimpang dari tracknya Tuhan. Kita berkata kita gembala, tapi kita tidak mau mengikuti perkataan sang gembala. Kita jadi domba yang, sekali lagi saya bilang, domba yang nakal, domba yang liar. Tapi Tuhan mau pada pagi hari ini saudara,
kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita dan kita bilang, Tuhan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta denganku. Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria dan dia meninggalkan iman percayanya. Dia bukan orang Kristen, dia agama di luar Kristen. Ketika saudara, dia mau diberkati oleh sang pendeta, maka pendeta bingung mau khotbah apa. Karena sebelum pemberkatan dia menangis dan menangis. Karena bertahun-tahun orang tua dia membesarkan dia, mengasihi dia, kasih dia sekolah, bahkan dia sudah besar. Tapi karena seorang pria Kristen, dia rela meninggalkan iman percayanya. Dia sedih, kenapa saudara? Karena dia harus meninggalkan orang tuanya, dia harus meninggalkan papa mamanya, dia harus meninggalkan saudara-saudaranya, bahkan dia harus pergi meninggalkan rumahnya karena dia sudah diusir dari tengah-tengah keluarganya. Pendeta mau pemberkatan bingung mau apa, karena ini orang mau diberkati tapi dia menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba pendeta masuk ke ruang konsistori dan berdoa, Tuhan, kira-kira saya harus khotbah apa terhadap pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Maka Tuhan bilang kepada pendeta, khotbahkanlah firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-4. Ketika Tuhan bicara kepada dia, maka dia ingat satu firman Tuhan. Daud pernah berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Saudara, pendeta berkhotbah dan orang ini menangis sejadi-jadinya. Karena ketika dia dalam keadaan yang susah, tidak punya siapa-siapa, ada sebuah penghiburan dari Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa Engkau Allah yang beserta dengan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Dia tidak khawatir, tidak takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan adalah segala-galanya. Kalau saudara punya Tuhan, saya yakin saudara punya segala-galanya. Karena Tuhan itu sumber segala-galanya. Dia menangis sejadi-jadinya, tapi ketika firman Tuhan disampaikan dengan sederhana saja, bahwa sekalipun engkau dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah kekelaman, dalam lembah yang gelap, Tuhan tidak meninggalkan engkau, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Jadi ketika kita putus asa, ayo kita bilang ayat ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa saudara? Tuhan beserta dengan kita. Dimanapun saudara berada, kapanpun itu, situasi apapun juga, percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Saudara biji mata Tuhan, saudara ada di pikiran Tuhan, saudara ada di hati Tuhan, saudara ada di tangan Tuhan, bahkan saudara ada di rencana Tuhan. Itu sebabnya jadilah domba yang baik yang dekat dengan sang gembala yang baik. Amin saudara. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Kalau saudara jauh dengan Tuhan, minta maaf. Ketika saudara dalam lembah kekelaman, tidak ada yang bisa tolong saudara. Yang bisa tolong adalah sang gembala yang baik, namanya adalah Yesus Kristus, yang mampu menolong kehidupan saudara sekalipun di dalam lembah kekelaman. Yang kedua saudara, apa alasan Daud percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kesetiaan Tuhan. Yang kedua saya mencatat adalah Tuhan sebagai gembala yang melindungi dan gembala yang membela. Lihat ayat yang ke-4C berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, gada adalah sebuah senjata yang selalu dibawa oleh seorang gembala ketika menggembalakan gembala domba atau kawanan domba ada di tengah-tengah padang saudara. Dia terbuat dari sebuah akar pohon saudara, dan ini dipakai saudara untuk melawan binatang-binatang buas yang akan menerkam atau membunuh domba-domba yang ada. Dan yang kedua saudara, tongkat adalah salah satu benda kedua atau senjata yang dibawa oleh sang gembala. Fungsinya ada dua. Yang pertama adalah tongkat itu selalu menepuk badan daripada domba
ketika domba itu sedang salah berjalan atau keluar dari kawanan. Yang kedua adalah tongkat fungsinya adalah mengambil domba kalau dia jatuh ke dalam jurang. Itu fungsinya. Nah, saudara perhatikan, Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu memberikan penghiburan kepadanya lewat gada dan tongkat. Tuhan mau bilang bahwa sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur saudara dan saya. Ini menggambarkan saudara bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, selalu ada pembelaan dari Tuhan. Selalu ada yang namanya perlindungan dari Tuhan. Ketika musuh-musuh mau menghancurkan kehidupan saudara, maka saudara yakin seperti Daud bahwa gada Tuhanlah yang menghibur saudara dan saya. Dalam perjalanan kehidupan kita, tidak sedikit banyak orang yang ingin menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada teman-teman yang iri hati dengan saudara, ada kenalan saudara yang iri hati dengan saudara, ataupun saudara menghadapi siasat iblis yang ingin menghancurkan kehidupan saudara. Tapi ketika saudara yakin bahwa gada Tuhan yang menjadi penghiburan bagi saudara, maka saudara tidak takut. Justru ketika berhadapan dengan musuh, dengan iblis, saudara percaya firman Tuhan berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan dijaga dari segala yang jahat yang ada di dunia ini. Tuhan tolong kita saudara. Mungkin saudara berjalan seorang diri, saudara tidak pakai bodyguard, tapi di samping kiri kanan saudara ada malaikat Tuhan sebagai bodyguard. Orang lihat saudara, anak kecil bodoh, tidak bisa apa-apa. Tapi mereka tidak lihat secara mata jasmani saudara, bahwa ada Tuhan yang ada di sekeliling saudara. Daud tahu bahwa ketika dia dalam lembah kekelaman, maka ada senjata yang bisa menghibur dia, yakni gada daripada Tuhan. Zaman dulu ada sebuah film dari India namanya film Rama dan Sita. Dan ada sebuah dewa namanya Dewa Hanuman. Pernah ingat ya? Kalau saudara yang lahir tahun 90-an ya tidak mengerti. Kalau kita yang lahir tahun 80-an mengerti. Itu film saudara bagus sekali. Dulu kami sekolah tiap hari kami bolos menonton itu film. Karena senjata yang dimiliki oleh Dewa Hanuman saudara namanya adalah gada. Dia seperti senjata yang bulat saudara di kepalanya, kemudian gagangnya panjang dan di bulatannya itu ada duri-duri. Ketika musuh datang maka dia pukul saudara, maka duri itu akan kena kepada musuh, mereka terluka dan mereka akan bergibat, mereka akan meninggal. Nah, Daud punya gambaran bahwa Tuhan itu punya gada yang menghibur dia. Artinya Tuhan punya senjata yang bisa menolong Daud ketika Daud ada di dalam kesukaran. Apa senjatanya Tuhan hari-hari ini dalam kehidupan saudara? Tuhan lindungi saudara, Tuhan membela saudara. Ketika saudara menghadapi musuh, Tuhan melakukan pembelaan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan, saudara tidak takut berlebihan, tapi saudara percaya kepada Tuhan bahwa ada gada Tuhan yang menghibur saudara. Jadi perhatikan baik-baik dalam perjalanan kehidupan kita. Mari jadilah domba yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika ada musuh yang datang, maka ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan aman bersama dengan Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara mau dapat ketenangan di luar Tuhan? Tidak ada. Virus corona yang sekedar virus yang tidak kelihatan, semua manusia takut hari-hari ini. Kemana-mana pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak. Semua orang ketakutan. Dan kita bisa ambil kesimpulan, semua manusia takut mati, tapi tidak semua manusia takut dengan neraka. Setuju atau tidak saudara? Setuju. Semua manusia takut mati, tapi tidak semua manusia takut dengan neraka. Padahal mati itu sesuatu yang pasti. Atau tidak ada yang di sini yang mau mati? Coba angkat tangan.
Saya yakin kalau saudara tidak mati itu luar biasa, tapi orang yang mengurus saudara dia mau mati. Karena saudara sudah bisa diurus lagi. Kita semua ini akan mati. Kita akan kembali kepada tanah. Tapi saudara, ketika kematian datang menjemput kita, maka jangan lupa bahwa akan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidup seperti domba yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ketika kita meninggal saudara, 3 hari kita ada di rumah kita, orang datang, orang nangis-nangis, ya. Yang tidak pernah nangis, yang tidak pernah sayang saudara, dia akan bikin acting sinetron di situ. Kenapa? Dia nangis karena saudara sudah meninggal. Kalau ada orang tua yang meninggal, anak yang tidak pernah kasih uang, yang tidak pernah beli makanan kasih orang tua, yang tidak pernah kasih hadiah ulang tahun, dia yang nangis paling banyak. Orang Kupang bilang dia lalu di situ saudara sampai tidak ada yang bisa tegur dia. Tapi kalau yang urus dia, saya yakin pasti nangisnya sedikit. Betul atau tidak? Karena kan selama dia sakit, selama dia hidup sama-sama dengan dia. Jadi surasa, oh beta sudah capek urus dia, beta sama-sama dengan dia. Tapi coba, yang tidak pernah urus, itu dia nangis yang paling banyak. Jadi kalau saudara pergi melayat lihat ada yang nangis paling banyak, itu tanda bahwa dia tidak pernah urus dia orang tua atau keluarga. Karena dia nangis paling banyak. Loh, kita boleh berduka, boleh bersedih, tapi firman Tuhan berkata, tidak berhenti di situ, tapi selanjutnya kita akan tunggu Tuhan datang. Tuhan menjemput orang-orang yang percaya dan semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Orang yang buat baik, yang cinta Tuhan akan dapat upah surga, dapat mahkota. Tapi orang yang hidupnya tidak pernah gereja, ya, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah doa, suka main Facebook berjam-jam, main Instagram, main TikTok, yang berjam-jam, yang duniawi. Ini saya bilang pada pagi hari ini, karena ini zaman ini urusan dengan patoki atau orang Kupang bilang TikTok. Karena semua orang TikTok habis. Tapi ketika di gereja saudara memuji menyembah Tuhan malu-malu. Betul kan? Tapi coba suruh TikTok, kira-kira malu atau tidak? Saya bikin gerakan tapi saya bisa nggak jadi biasa. Saudara, saya mau bilang hal-hal duniawi jangan sampai lebih dominan daripada hal-hal surgawi dalam kehidupan kita. Boleh itu sesuatu yang mungkin lagi up to date hari ini, tapi pakailah sesuatu yang bisa saudara jadikan itu sarana untuk memuliakan Tuhan. Karena saudara tahu ketika saudara susah, maka ada penghiburan daripada Tuhan. Yang pertama, gada Tuhan yang menjadi penghiburan bagi saudara. Dia bentengi saudara setiap hari, dia lindungi saudara setiap hari. Saudara pergi kemanapun juga, dia tidak meninggalkan saudara. Kenapa? Karena gada Tuhan menjadi penghiburan bagi saudara dan saya. Kemudian yang kedua ada tongkat. Tongkat sekali lagi dipakai untuk menepuk badan domba yang salah jalan. Kalau saudara jadi domba, maka saya yakin kalau saudara salah jalan, maka pasti Tuhan akan tegur saudara. Karena firman Tuhan berkata, ada 2 bukti kalau Tuhan mengasihi seseorang. Buktinya adalah barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Mau tanya, Tuhan sayang dengan seseorang, buktinya cuma 2, tegur dan ajar. Nah, Tuhan sebagai gembala kita, Allah yang setia, bukan cuma memberkati kehidupan kita, membela, melindungi kehidupan kita, tapi dia Tuhan juga yang menegur kita, menghajar kita ketika kita salah jalan atau salah arah. Contohnya, saudara sudah bertobat, sudah dibaptis, saudara sudah ibadah, tapi saudara jadi orang yang masih suka dengan dosa-dosa yang lama. Tuhan lihat saudara, kayaknya saudara main-main, maka Tuhan kasih teguran. Ada orang yang isap rokok, tiba-tiba Tuhan kasih dia punya mulut itu bengkak, luka.
Akhirnya pergi ke dokter, dokter bilang ada tumor jinak di bapak atau ibu atau nenek. Karena isap rokok ini nenek-nenek itu isap rokok sekarang, itu banyak. Di nenek punya bibir, mulut. Jadi dokter bilang berhenti. Saudara doa dengan Tuhan, Tuhan saya minta ampun, saya mau bertobat Tuhan, dan saya janji ketika saya sembuh, saya tidak akan lagi merokok. Tuhan sembuhkan saudara. Tapi tiba-tiba saudara sembuh, 5 bulan kemudian saudara foe ulang. Kenapa? Karena mulut asam katanya, karena tidak isap rokok. Akhirnya dekat dengan teman bilang sudah 1 batang dulu ini hari kas panas. Akhirnya saudara ambil, saudara tarik lagi, saudara sumbur keluar di pasar. Tiba-tiba saudara lewat 3 bulan lagi, Tuhan tegur saudara lagi. Saudara naik motor atau kecelakaan atau buka pintu, tiba-tiba mulut muka tabrak di pintu, mulut bengkak. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, saya tegur kamu yang kedua kali. Saudara minta ampun, saudara janji. 3 bulan kemudian saudara foe ulang lagi. Tuhan bilang, kali ini anak ini saya tidak bisa tegur saja, tapi saya harus hajar dia. Maka tiba-tiba saudara naik motor, ini yang paling kejam. Jatuh saudara, dari lewat pada waktu itu adalah mobil tronton yang punya 12 ban. Tiba-tiba saudara jatuh di depan mobil itu, dan mobil itu rem dan tidak jadi tabrak saudara. Saya yakin saudara bertobat. Sudah mungkin saudara foe ulang, sudah mungkin. Tidak mungkin, kenapa? Karena saudara punya nyawa itu cuma jarak 1 cm dengan ban mobil tronton. Bayangkan. Saya yakin saudara doa minta ampun dengan Tuhan, dan saudara mulai hari Minggu rajin gereja. Ya, saudara lihat di gereja kayaknya kurang apa saya bisa bantu. Saudara dikasih tugas, saudara tidak melawan, tapi saudara bilang siap, saya akan melakukannya. Saudara, kalau Tuhan jadi gembala kita, maka salah satu tugas Tuhan adalah menegur dan mengajar kita. Amin saudara. Jadi kalau saudara sebagai orang tua tidak jadi teladan buat anak-anak juga muda yang masih muda, hidup tidak karu-karuan, ya, tidak ingat Tuhan, kuliah sembarangan, pacaran sembarangan, saya yakin kalau Tuhan sayang dengan saudara, Tuhan akan tegur saudara. Tapi kalau saudara tidak ingat teguran Tuhan, maka Tuhan akan menghajar saudara. Coba lihat firman Tuhan, Mazmur 94 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 94 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kau ajar, ya Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagia. Berarti saudara harus bersuka cita, harus senang. Dan yang kau ajari dari Taurat, untuk menenangkan dia terhadap apa saudara? Hari-hari malapetaka. Sampai digali lubang untuk orang fasik. Baca sama-sama. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Daud bilang, berbahagialah orang yang kau hajar. Bukan ajar saudara, tapi apa? Ajar. Dulu saya kuliah pendeta, saya punya dosen perjanjian lama bilang begini, hei kalian dengar semua, ini Alkitab bukan saya pakai untuk ajar kalian, tapi untuk tampar kalian. Wih, ini dosen jahat saudara. Dia bilang apa? Kalau kalian datang di mata kuliah saya dan terlambat lebih daripada 2 kali, maka silakan maju ke depan dan saya tampar kamu pakai Alkitab. Karena kalau kamu jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jangan pernah pakai egois atau tinggi hatimu untuk tidak menghormati Tuhan. Karena buku ini bukan sembarangan buku. Justru ini buku adalah buku kehidupan.
Ketika dia jam kuliah ngajar, saudara, tidak ada di antara kami yang terlambat, tidak ada. Yang masih makan, saudara, kuliah jam 8, kasih tinggal itu makanan, cepat-cepat masuk. Kalau tidak dia masuk, saudara, lebih dari 2 kali di absen, saudara, ditampar oleh kita. Dan kami bilang ini dosen jahat, tapi ketika kami belajar firman Tuhan, kalau Tuhan sayang orang, itu Tuhan hajar orang. Amin. Hajar untuk apa? Selamatkan saudara dari hari-hari malapetaka. Artinya Tuhan selamatkan saudara dari maut, dari api neraka. Lebih baik Tuhan tegur saudara dan saya dan saudara diselamatkan daripada Tuhan kasih tinggal saudara, tapi saudara punya hidup binasa di dalam api neraka. Tuhan sayang dengan saudara. Kemudian fungsi daripada tongkat adalah ketika saudara jatuh, Tuhan angkat saudara ke kehidupan. Seperti domba yang jatuh dalam jurang, gembala pakai tongkat untuk tarik dia punya badan atau kepala untuk keluar dari lubang. Begitupun juga Tuhan. Kalau saudara jatuh, siapa yang bisa angkat saudara? Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan pribadi, dengan firman, dengan janjinya di dalam kehidupan kita. Ketika saudara jatuh, tidak ada satu orang pun yang bisa angkat saudara. Motivator, buku-buku yang bisa buat saudara inspirasi atau apapun juga tidak bisa. Yang bisa angkat saudara dan saya punya kehidupan adalah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Coba ingat, saudara dan saya mantan orang berdosa. Ya, kita semua punya dosa-dosa yang berbeda. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan selamatkan kita punya kehidupan. Ada saya punya teman saudara, dia salah satu donatur gereja juga. Dia cerita dia punya kehidupan kelam saudara. Saya bikin lagu buat dia. Dia cerita, dia bilang, "Kak Andre, saya punya hidup rusak sekali." Saya bilang, "Kenapa? Coba cerita." Dia bilang, "Sejak kecil saya diperkosa oleh saya punya kakak. Mereka bersaudara 4 orang, perempuan 3 orang, laki-laki 1 orang. Dia punya kakak kandung perkosa dia. Yang kedua, dia punya papa dan mama adalah bandar narkoba besar yang ada di Jakarta. Akhirnya mereka bercerai orang tua dan mereka hidup broken home. Kemudian yang ketiga, dia punya kakak perempuan itu menikah, tapi dia juga adalah seorang lesbi atau suka dengan wanita. Dan yang keempat dia bilang, saya juga adalah pengguna narkoba dan saya juga adalah seorang yang maniak dengan minum-minum mabuk dan juga terikat dengan rokok. Dan kemudian yang terakhir dia bilang, karena saya juga adalah seorang lesbi." Wih, waktu saya dengar yang biru, saya bilang, "Wih, anakku hidup ini rusak berat, hancur." Padahal cantik luar biasa. Dia punya bapak keturunan Belanda dan India. Dia punya mama keturunan saudara Jerman dan juga Batak. Jadi saudara saya bisa hitung kira-kira anak cantik mau dari mana. Tapi dia cerita saya saudara, dia punya hidup hancur. Tapi satu ketika sudah dia ikut retret di Bogor saudara, Tuhan jawab di hidup di situ. Dia nangis sejadi-jadinya, dia minta ampun dengan Tuhan. Dia maju pertama kali diundang altar call, dia orang pertama yang mari ke depan. Ketika dia didoakan saudara, dia nangis saudara, dia dilepaskan. Dan sejak saat itu dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia baca firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia punya kehidupan berubah. Akhirnya dia bilang, "Tuhan, saya mau ikut yang namanya training sekolah penginjilan." Pergilah dia kembali dari Jakarta, ikut sekolah penginjilan. Dan ketika dia sekolah penginjilan 6 bulan, dia punya hidup mulai diubahkan oleh Tuhan. Dia diselamatkan. Tiba-tiba dia punya adik perempuan yang lesbi, yang sebagai wanita biasanya dipakai oleh pejabat-pejabat, kasih hidupnya kepada Tuhan, minta dibaptis, dan akhirnya cinta Tuhan tinggal di gereja. Dan hari ini saya selalu tanya, bagaimana kabar adik? Dia bilang, "Kak Andre, saya punya hidup puji Tuhan, Tuhan semakin mengubahkan." Wah, hidup kelam saudara. Siapa yang bisa perbaiki kita punya kehidupan? Tuhan. Kalau kita jatuh, orang tua, pacar, teman, sahabat terbatas untuk tolong kita. Tapi Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus,
Dia adalah Allah yang setia yang bisa angkat kita punya kehidupan. Saudara yang rusak, dia bentuk saudara jadi baru kembali. Saudara yang direndahkan, dia angkat saudara punya hidup lebih tinggi lagi. Saudara yang hina, dia muliakan saudara punya kehidupan jadi mulia. Siapakah yang bisa setia dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia adalah gembala yang baik. Dia setia untuk menuntut kita. Kalau saudara jalan salah, Tuhan tegur saudara, Tuhan pukul saudara. Tapi ketika saudara jatuh pun juga ingat, ada Tuhan sebagai gembala yang angkat saudara punya kehidupan. Dia mampu angkat saudara, pulihkan saudara, dan berkati saudara punya kehidupan. Amin saudara. Ayat terakhir Mazmur 94 ayat 16 sampai 19. Mari bangkit berdiri. Mazmur 94 ayat 16 sampai 19. Sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Daud mengalami Tuhan sebagai apa saudara? Sebagai gembala yang baik. Saudara juga mengalami, amin. Mari seterusnya mengalami Tuhan sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan.